Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua. Dan ketemu lagi dengan saya, Edi Prasetyono. Salam satu jiwa. Dalam tayangan ini saya ingin menjelaskan dan mengupas tentang masalah pesugihan yang kadangkala menjadi pembicaraan di masyarakat kita. Pesugihan yang akan saya bahas adalah pesugihan Gunung Kemukus. Gunung Kemukus ini ada di daerah Sragen, Jawa Tengah, yang sering ya di dalam mungkin YouTube lain sudah dibahas, dan tentang masalah pesugihannya seperti apa dan sebagainya. Memang dengan kondisi yang ada saat ini, orang selalu ingin mempercepat dalam kehidupan dengan mencari jalan pintas, ya, dengan melakukan ritual-ritual yang mungkin di luar daripada akal pikiran kita sebagai orang normal. Namun itu jelas ada dan sering juga dilakukan, dan ada beberapa jenis pesugihan yang dilakukan oleh orang-orang kita di sini. Ya, salah satunya adalah Gunung Kemukus, dan mungkin ada juga Gunung Kawi. Nah, saya ingin membahas untuk Gunung Kemukusnya ini. Dengan di sana ada makam yang namanya makam Pangeran Samudra. Nah, ada satu hal yang menjadi unik di sini di dalam pesugihan. Ya, entah itu seperti apa dalam ceritanya orang-orang dulu, sampai saat sekarang ini masih terjadi dilakukan. Bila mana orang-orang yang ingin mendapatkan pesugihan di sana selalu harus melaksanakan yang namanya hubungan badan. Nah, itulah yang terjadi, dan uniknya hubungan badan pun dilakukan di sana, dan yang diharapkan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat pada saat dia pulang ke rumah, dan bisa kehidupannya itu melonjak drastis, dan bisa mencari kehidupan yang lebih baik. Itulah yang sering dilakukan di Gunung Kemukus. Nah, cerita ini dari mana dan bagaimana terjadi, ya semua orang juga sudah mungkin lupa dengan apa yang menjadi asal muasal dari cerita ini. Kenapa kok terjadi yang namanya harus melakukan hubungan badan? Apakah itu kewajiban, ataukah itu memang hanya sebatas ya orang-orang yang biasa-biasa saja, yang sifatnya memang ingin memiliki sesuatu kemauan yang ya sama saja istilahnya mencari kesenangan pribadi. Nah, ini yang perlu kita kupas dan kita bahas. Hasilnya seperti apa yang sudah mereka lakukan di Gunung Kemukus itu, dengan berhubungan badan dengan orang-orang yang mungkin tidak dikenal, atau mungkin orang-orang yang dikenal tapi bukan sebagai muhrimnya, tapi itu dilakukan. Nah, untuk ini saya ingin mengupas kenapa itu dilakukan, harus berhubungan badan, wajib dilakukan oleh orang yang mungkin ke sana, yang sebetulnya mungkin sendiri ini tidak ada dasar-dasarnya. Ya, kita nggak tahu semua, Allahu alam, karena ini kejadian yang sudah turun-temurun dan terus-menerus. Nah, untuk ini saya ingin mengupas dan ingin membahas tentang masalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita lihat, ya mungkin diyakini bahwa orang yang ke Gunung Kemukus tadi bisa lebih cepat dalam meraih kehidupan, dalam peningkatan ekonomi, ataupun yang lain yang mereka lakukan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Walaupun itu sudah dilarang, saat sekarang itu dilarang oleh Bupati Sragen. Namun apakah itu masih ada atau tidak, tapi ini kita cerita yang memang sudah berjalan dari dulu sampai dengan sekarang. Kemungkinan masih ada ngumpet-ngumpet, ya kita juga nggak tahu. Tapi inilah keanehan daripada pesugihan, ya, mencari
percepatan ekonomi, mencari percepatan kehidupan yang lebih baik dengan cara-cara yang sangat-sangat tidak masuk di akal. Mungkin bagi mereka yang melakukan dan itu sudah datang ke sana dengan melakukan hal yang seperti tadi, hubungan badan, ya mereka menganggapnya itu adalah satu hal yang wajar. Tapi buat kita, ya, buat orang-orang umum, ya menurut saya ini nggak wajar. Dan justru itu adalah salah satu kesalahan yang dibuat oleh kita sebagai manusia yang berhubungan badan di luar daripada pernikahan yang sah. Nah, inilah uniknya dan kita akan kupas dan kita akan kasih kiat-kiatnya. Maka tonton sampai habis video ini agar kita juga bisa mendapatkan ilmu dalam pesugihan yang tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang datang ke sana dengan melakukan hubungan badan. Tonton agar kita bisa melakukan yang mungkin namanya bukan pesugihan, tetapi kita mempercepat ya agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta dengan cara yang hampir mirip dengan yang dinamakan pesugihan Gunung Kemukus. Untuk itu dengarkan sampai habis dan kita akan ceritakan sampai sejauh mana nanti. Nah, dan ini kita kembalikan lagi kepada semua yang menonton di dalam video saya ini. Nah, hubungan badan ya, ini kita mau lakukan kupasan. Hubungan badan, kenapa itu harus dilakukan hubungan badan pada saat mereka datang ke Gunung Kemukus? Hubungan badan ini adalah yang dibenarkan, itu adalah suami dan istri yang sah. Itu baru benar namanya. Ya. Nah, dalam hal ini untuk mencari pesugihan dengan melakukan hubungan badan ya yang bukan muhrimnya, yang bukan pasangan yang sah, ya, itu merupakan sesuatu kesalahan. Namun kita juga belum lihat apakah orang-orang yang sudah datang ke Gunung Kemukus melakukan hubungan badan mereka juga berhasil, juga kita belum tahu. Tapi fenomena pesugihan ini ya masih banyak yang orang-orang masih mempercayai bahwa dengan datang ke Gunung Kemukus, dengan datangnya ke Gunung Kawi, ya datang lagi ke tempat-tempat yang lain dan sebagainya, itu diyakini bahwa itu akan bisa merubah yang namanya kehidupan serta merubah ekonomi mereka. Luar biasa ini, luar biasa. Nah, saya kasih kiat pesugihan yang mungkin boleh dikatakan ini kiat-kiat yang sederhana, hampir juga mirip dengan Gunung Kemukus, tapi berbeda cara dan tatanan yang kita lakukan. Saya melihat ke sana. Pernah saya datang ke sana, ya terutama ada malam-malam tertentu yang mungkin malam Kliwon di sana, entah Selasa Kliwon atau apa, yang jelas itu rame, seperti pasar malam. Di Gunung Kemukus itu sangat rame dan sangat-sangat ya kita mau jalan pun berdesak-desakan kalau pada saat malam yang ditentukan, yaitu malam-malam yang ada Kliwonnya. Nah, untuk ini saya ingin mengajak kepada semua, mari juga kita melakukan hal yang bisa untuk supaya dikabulkan doa kita oleh Tuhan yang Maha Kuasa, ya dengan cara yang berbeda dengan Gunung Kemukus. Ini mungkin ya aneh, tapi mungkin juga ya seperti apa nih yang saya akan ceritakan. Nah, kita di sini ya kalau tadi kita membahas ya tentang laki-laki dan seorang perempuan yang datang ke Gunung Kemukus ya untuk melakukan hubungan badan dan mungkin mereka dikabulkan atau mungkin mereka juga tidak dikabulkan, kita belum tahu. Tapi anggaplah ini dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa dengan cara-cara mereka. Ini kita anggap gitu ya. Nah, kalau kiat saya ya atau masukan saya untuk semua yang ada di nonton di sini,
saya punya satu cara yang hampir mungkin ya saya katakan sama penyatuannya. Tapi ini bukan penyatuan lahiriah ya antara laki-laki dan perempuan, bukan. Ini penyaluran secara doa. Ya, saya melihat begini. Kalau penyatuan, ini kan namanya penyatuan ya, hubungan antara manusia ya, atau perempuan dan laki ini kepada perempuan dan laki ini adalah penyatuan, hubungan secara batiniah. Nah, kita juga sebetulnya memiliki hubungan batiniah antara suami dan istri. Ini khususnya untuk kita yang sudah berumah tangga. Ada hubungan batiniah antara suami dan istri. Nah, yang saya lakukan dalam kehidupan, saya bukan melakukan pesugihan itu dengan melakukan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, tetapi saya melakukan dengan cara doa, menyatukan doa antara doa suami dengan doa istri. Nah, saya di sini meminta kepada istri saya agar bawalah doa saya, ya. Pada saat kamu berdoa kepada Tuhan. Dan saya juga akan membawa doa saya kepada Tuhan. Karena gini, kalau kita lihat, kadangkala kita ini secara doa hanya individu. Yang selalu kita bilang bahwa ya Tuhan maafkan, ampunkan ya kesalahan saya. Ya khususnya pribadi lah. Banyak hal-hal yang diminta oleh pribadi. Tapi kita lupa bahwa ada seorang istri, ada seorang suami yang sama-sama mendoakan istrinya, sama-sama mendoakan suaminya untuk meminta sesuatu yang baik kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar apa yang diinginkan dalam rumah tangga itu menjadi bisa dikabulkan. Nah, ini maksud saya, penyatuan hubungan badan yang ada di Gunung Kemukus dengan pesugihan yang di sana dengan apa yang menjadi kiat-kiat saya itu hampir mirip tapi berbeda jauh. Miripnya hanya satu, penyatuan ya antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau kita menyatukan doa antara doa suami dan doa istri, itulah yang saya sampaikan kepada semua para ya teman-teman yang menonton di video ini. Dicoba dan dilakukan agar apa? Agar kehidupan kita itu bisa lebih baik, lebih bisa meningkat ya, untuk bisa mengangkat ekonomi keluarga, bisa mengangkat derajat keluarga, agar kehidupan kita dengan anak-anak itu sedikit banyaknya dapat ada perubahan. Dalam hal ini ya, saya mengkaji dan saya datang ke Gunung Kemukus melihat secara langsung apa sebetulnya yang terjadi di Gunung Kemukus yang akan saya bawa pulang untuk menjadi sesuatu ilmu buat saya yang bisa saya gunakan, dan akhirnya saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari hasil Gunung Kemukus tadi. Dengan ilmu yang saya dapat di sana, saya terapkan di rumah dengan cara menyatukan doa antara doa saya dengan doa istri. Dan alhamdulillah apa yang saya lakukan ini menjadikan satu hasil yang ya menurut saya cukup dah buat saya. Nah, ini saya sarankan untuk teman-teman, untuk yang menonton di video saya ini, untuk bisa melakukan ini dan bisa mengajukan ini kepada Yang Maha Kuasa agar doa kita, doa istri pada saat kita berdoa itu sampai dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang menjadikan ilmu di Gunung Kemukus bisa menjadi ilmu di kita dengan ya tanpa melakukan hal-hal yang dilakukan di Gunung Kemukus dengan melakukan hubungan badan yang bukan muhrimnya. Ya, soal salah atau benar itu kita serahkan kepada orang-orang yang lain yang ahlinya, yang bisa memberikan
ya himbauan dan sebagainya dan sebagainya. Kalau saya datang, saya hanya ingin mengambil ilmu. Ilmu yang bisa saya ambil, yang bisa saya terapkan di dalam kehidupan saya. Satu lagi, kalau kita lihat Pangeran Samudra, namanya saja sudah samudra. Samudra itu adalah lautan luas. Ya. Ya, kemungkinan kita bisa mengkaji di sini kalau seandainya di samudra itu ada yang namanya ya ikan, ada yang namanya bentuk-bentuk makanan yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan sesuatu kehidupan buat kita. Makanya dibilang di sana itu namanya Pangeran Samudra. Nah, samudra yang saya maksud di sini adalah lautan luas, lautan. Nah, mudah-mudahan rezeki kita, ekonomi kita itu juga bisa seluas ya samudra. Ya, mudah-mudahan ini Tuhan semua yang yang mengabulkan, bukan orang lain, tetapi ini hanya Tuhan yang melakukan, yang sifatnya dari doa menyatukan antara doa suami dan doa istri. Ya. Jadi ingat bahwa pelajaran kita tidak melihat ya jeleknya, tetapi kita mengambil ilmunya. Jadi segala sesuatu yang ada di pelajaran di dunia ini, yang di hadapan kita, itu juga kita juga harus mengambil hikmah daripada apa yang kita lihat untuk dijadikan ilmu. Gunung Kemukus adalah salah satu pesugihan. Ya, kita juga memiliki satu kekuatan, penyatuan doa. Gunung Kemukus melakukan hubungan badan. Kita melakukan hubungan ya antara suami dengan istri dengan menguatkan doa. Doa saya, doa istri. Pada waktu istri kita berdoa, membawa doa kita. Pada waktu kita berdoa, kita bawa doa istri kita. Kenapa? Tidak ada satupun seorang suami ingin memberikan doa kepada Tuhan agar istrinya cilaka. Dan tidak mungkin juga istrinya berdoa agar suaminya cilaka. Enggak, menurut saya. Jadi doa yang baik kita terima dan kita ajukan kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar dikabulkan doa kita. Jadi saya rasa untuk ini dulu kita kupas, dan nanti kita akan kupas lagi yang lain-lain. Pesugihan-pesugihan yang lain mungkin masih ada yang akan kita ambil ilmunya. Nah, jadi Gunung Kemukus, penyatuan antara laki-laki, hubungan badan antara laki-laki dan suami yang bukan muhrimnya, dengan cara kita melakukan doa suami dan doa istri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya rasa itu dulu sementara, semoga bermanfaat. Pesugihan Gunung Kemukus, jangan lupa like, subscribe, dan jempol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.